Shalom kaum dan remaja semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita untuk kita diam tenang dalam hadirat Tuhan. Hanya dekat Allah untuk kita naikkan pujian ini. Mari kita akan buka hati kita. Kita sambut hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, kami mencari-Mu Tuhan. Haleluya. Rasa dengar
Kamu dan remaja yang luar biasa, kemudian diberkati Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih dahsyat lagi, untuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom kamu dan remaja semuanya. Yang semangat dong anak-anak muda. Puji nama Tuhan, kita akan lebih dahsyat lagi. Kita akan sorakan kemenangan di dalam Tuhan. Karena hari ini kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Roh Kudus beserta bagi kita semuanya sebagai penolong buat kita semuanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari kita akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Bagi Tuhan.
pujian kita. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan beserta dengan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Haleluya. Selamat sore adik-adik kaum muda remaja GSJ Sumbingan dimanapun kalian berada. Sore hari ini kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca dengan Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sore hari ini saya beri judul renungannya Hati yang Peka. Adik-adik remaja dan pemuda GSJ Sumbingan dimanapun kalian berada, kalian pasti pernah melihat iklan di televisi, yaitu iklan susu anak-anak, di mana anak itu melihat seorang ibu hamil yang sedang berdiri menunggu di halte bis. Dia merasa kasihan, kemudian dia mempunyai ide membuat bagaimana caranya supaya ibu itu tidak kelelahan. Kemudian dia
mencari sesuatu bahan yang akhirnya bisa dipakai untuk duduk. Adik-adik, saat ini negeri kita sedang mengalami wabah, yaitu menghadapi pandemi corona, di mana dari pandemi corona ini berimbas kepada kehidupan setiap insan manusia yang ada di Indonesia dan dimanapun orang-orang yang ada di dunia ini. Tidak hanya pada kehidupan saja imbas itu, tetapi juga berdampak pada kehidupan perekonomian yang mengakibatkan kehidupan setiap manusia itu tidak peduli dengan satu dengan yang lainnya. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kita bagaimana kita harus meneladani sikap Petrus. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari sikap Petrus ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Yang pertama adalah kepekaan terhadap sesama. Petrus melihat ya orang lumpuh yang sejak lahir itu. Kalian tahu orang lumpuh itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hati Petrus terketuk. Dia merasa iba, dia merasa kasihan. Demikian juga anak kecil yang di dalam iklan susu itu ketika melihat ibu yang hamil kecapean berdiri menunggu sesuatu, dia kemudian mengambil satu tindakan. Demikian juga Petrus. Hatinya terketuk. Dia melihat orang yang lumpuh itu yang sedang duduk di depan pintu gerbang menanti belas kasihan dari orang lain. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang peka terhadap sesama kita. Yang kedua, yaitu pengenalan apa yang ada dan tidak ada pada diri kita. Orang yang lumpuh sejak lahir tahu dengan persis apa yang ada pada dirinya dan apa yang tidak ada pada dirinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melakukan satu aktivitas selain dia itu menunggu belas kasihan dari orang lain. Di Kisah Para Rasul ini tadi dikatakan tiap-tiap hari orang itu diletakkan, berarti dia itu ditolong oleh orang lain untuk bisa berada di depan pintu gerbang Bait Allah untuk menunggu belas kasihan dari orang lain. Demikian juga Petrus, dia tahu dengan persis apa yang ada padanya dan apa yang tidak ada padanya. Dia tidak memiliki apa-apa. Petrus tidak punya harta. Kita lihat di ayat 6a. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Petrus tidak punya emas. Petrus tidak punya perak. Petrus tidak punya apa-apa. Tetapi Petrus tahu apa yang ada dalam dirinya, yaitu kasih Kristus. Kita tahu persis dia memiliki kasih itu. Dan yang ketiga, mempergunakan apa yang ada pada kita untuk memberkati sesama. Petrus tahu apa yang dia miliki, yaitu kasih. Dia tidak hanya mengucapkan perkataan, lihatlah kepada kami. Ya, lihatlah kepada kami, di ayat 5 itu dikatakan. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan. Ketika seseorang menyuruh orang lain untuk menatap pada dia, tentunya orang yang butuh bantuan itu mengharapkan sesuatu. Petrus tidak hanya menyuruh untuk melihat kepada dirinya. Petrus tidak hanya mengetahui kasih yang ada dalam dirinya, kasih Kristus. Tetapi dia harus juga bertindak. Dibuktikan dari ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan itu dan membantu dia berdiri. Kasih ada pada Petrus, tapi dia juga bertindak, yaitu dia mengulurkan tangannya kepada orang yang lumpuh itu tadi. Berarti ada satu perbuatan, ada satu tindakan, ada satu action. Tidak hanya melakukan perintah saja, omongan saja, tetapi dia itu juga melakukannya. Demikian kita juga adik-adik remaja dan pemuda. Kalian tiap minggu, tiap Sabtu, bahkan mungkin tiap hari kalian mendapatkan kiriman bacaan renungan-renungan dari WA, dari berbagai cara membaca buku-buku renungan.
adik-adik mendapatkan kasih Kristus itu tiap harinya. Saat ini, satu kesempatan diberikan Tuhan kepada kita untuk menunjukkan kasih-Nya itu kepada orang lain. Kalau Petrus tidak punya apa-apa, adik-adik saya percaya kalian belum bekerja. Kalian juga tidak memiliki apa-apa. Kalian tidak memiliki uang yang cukup. Kalian tidak memiliki harta yang cukup. Tetapi kalian punya hati. Kalian punya kasih. Kasih yang diberikan Kristus kepada kalian setiap harinya. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Kita mendapatkan kasih dari Tuhan. Mari, dengan adanya pandemi corona ini, membuat hati kita peka terhadap sesama kita. Anak remaja, anak pemuda, jangan berdiam diri. Ini waktu kita. Waktu kita untuk bertindak, waktu kita untuk menunjukkan kasih Kristus itu kepada sesama kita. Kita mulai dari diri kita, kemudian kepada sesama kita, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa? Keluarga kita. Ayah, ibu, kakak, adik. Bahkan bisa lebih luas lagi kepada kanan kiri kita, tetangga kita, teman-teman akrab kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, dimanapun kita berada, tunjukkan kasih itu. Kepekaan hati menimbulkan sikap kepedulian kepada sesama. Jangan egois, kasih jangan disimpan sendiri, tetapi kita sampaikan, kita bagikan kepada orang lain. Seperti Petrus, dia memiliki kasih Kristus. Dia ulurkan tangannya untuk menolong orang yang lumpuh, dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan dinyatakan di tempat itu. Kasih Tuhan dialirkan di tempat itu. Orang yang lumpuh sejak lahir mengalami mujizat yang luar biasa. Dia bisa berdiri dengan kuat. Dia bisa melompat. Artinya apa? Dia mendapatkan satu anugerah yang luar biasa. Kasih itu mengalir kepada orang yang lumpuh. Demikian juga adik-adik, anak-anak remaja dan pemuda GSJ Sumpingan, dimanapun kalian berada saat ini. Jangan katakan aku tidak punya apa-apa. Tidak punya harta bukan menjadi penghalang kita untuk tidak kita berbuat kasih. Apapun yang ada pada diri kita, mari kita peka terhadap kebutuhan sesama kita yang ada di kanan kiri kita. Biar semua yang kita lakukan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang terus Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Terlebih saat ini, dimanapun kami berada yang mendengarkan renungan pada saat ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika Tuhan sudah memberikan firman ini kepada kami yang sungguh sangat memberkati kami. Tuhan, kami serahkan setiap hati kami masing-masing, hati anak-anak remaja dan pemuda yang mendengarkan renungan ini. Berikan kepada setiap kami hati yang peka terhadap lingkungan sekitar kami, agar kami peduli untuk bisa membagikan kasih-Mu, kasih yang kami miliki ini kepada setiap orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam kami. Dan biarlah kami terus Engkau mampukan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin.